Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki di pembahasan soal kalkulus lanjut 2. Jadi di kalkulus lanjut 2 ini kita akan membahas bab 3 yang dimana itu akan bicara tentang penerapan integral lipat 2 pada sistem koordinat kartesius di sini. Jadi kita akan bahas beberapa penerapannya, yaitu di mana? Yaitu di luas dan juga volume gitu. Makanya di sini kita akan bahas dua soal dengan masing-masing satu soal kita dengan dua metode gitu, supaya kalian bisa mudah mencerna soal-soal yang kami bahas gitu di sini. Jadi udah tahu ya, udah komplit nih luas dan juga volume gitu. Kalau luas itu di 2 dimensi, kalau volume itu 3 dimensi gitu. Nah, untuk anggotanya itu ada kolaborasi kelompok 7 dan 8. Di kelompok 7 itu ada Yudi, Adinda, dan juga Afni. Di kelompok 8 itu kelompok saya, itu adalah Muhammad Rifki, saya sendiri, Anis, dan juga Anadia gitu. Nah, kalau misal kalian lihat di RPS itu kita di pertemuan kelima gitu akan bahas tentang penerapan integral lipat 2 pada koordinat sistem kartesius gitu. Langsung saja ya. Kalau misal kita lihat di Word itu supaya lebih gampang gitu kan. Nah, kita langsung ke atas nih. Kita kecilin dulu, kayaknya lebih enak kecil dulu supaya gampang dibaca. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa mampu mengerjakan soal integral lipat 2, yaitu penerapannya pada luas 2 dimensi dulu gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini soalnya, yaitu integral lipat 2 S kuadrat YdA dengan D sebagai batas interval yang dimana oleh garis Y sama dengan 2X dan juga Y sama dengan S kuadrat gitu. Kalau Y itu 2X berarti kan persamaan dua garis lurus gitu ya. Kalau bukan dua garis lurus sih, kayak linear maksudnya, dua linear. Kalau ini kan kuadrat gitu kan. Kalau misalnya kita langsung ngecek penyelesaiannya, diketahui fungsinya seperti ini dengan batas seperti ini. Terus yang dicarikan adalah luas daerahnya dari integral lipat 2 fungsi dA ini gitu. Kalau misalnya kita gambarkan daerah pengintervalan AB digambarkan, itu akan menjadi seperti ini gitu kan. Simpel aja. Nah, di daerah D ini dapat dinyatakan dengan interval seperti ini gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini D-nya itu dari sumbu X-nya itu 0 sampai 2 dan juga Y-nya itu dari S kuadrat sampai 2X gitu kan. Kita bisa lihat di sini gitu. Kalau misalnya dari sini kita dari batas 0 sampai 4 untuk sumbu Y-nya dan juga sumbu X-nya itu Y per 2 sampai akar Y gitu. Nah, di sini kita menggunakan cara satu dulu gitu. Yang dimana menggunakan ini. Nah, itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat yaitu sumbu X-nya dari 0 sampai 2, untuk Y-nya adalah X kuadrat sampai 2X gitu. Nah, kita langsung substitusi aja di sini karena itu dibagi oleh D, maka untuk sumbu X-nya kita taruh di belakang dulu gitu. Untuk pengintegralan kedua gitu, derajat 2-nya gitu. Nah, untuk Y-nya itu X kuadrat sampai 2X gitu. Yang dimana fungsinya X kuadrat Y dy dx gitu kan. Nah, kita langsung aja nih integralin. Integral dari Y berapa, yaitu ya udah berarti kan setengah Y kuadrat nih. Intervalnya ya ini X kuadrat sampai 2X, kita masukin aja gitu kan. Nah, untuk Y-nya kita tinggal substitusi 2X-nya ke sini dan juga X kuadrat itu ke situ gitu. Maka hasilnya akan menjadikan seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kalikan nih X kuadrat kali 4X kuadrat dikali setengah, hasilnya berapa? 2X pangkat 4 gitu kan. X kuadrat kali X pangkat 4 berapa? X pangkat 6 gitu. Kalau setengah ini ngikutin aja gitu kan. Nah, ini kan jadi nih untuk integral dy-nya. Nah, selanjutnya adalah integral dari dx-nya dari batas 0 sampai 2 gitu. Nah, integral dari 2x pangkat 4 berapa? Ya, benar, 2 per 5 x pangkat 5 gitu. Dan setengah x pangkat 6 benar sekali gitu. X 1 per 14 kali x pangkat 7 gitu. Kan kalau 6 tambah 1 7. 7 kali 2 kan 14 gitu kan. Tinggal substitusi aja nih, 2-nya ke 5 dan 2-nya ke 7 gitu. Hasilnya seperti ini. Kalau dari 0 kan tinggal tuliskan 0 aja, maka tuliskan 0 aja karena hasilnya tuh akan sama dengan 0 juga nantinya gitu. Nah, kalau misalnya kita operasikan 2,5 dari 32, 2,7 128, kita samain penyebutnya, hasilnya adalah 128 per 35 gitu. Jadi bisa disimpulkan dari pengerjaan fungsi metode 1 ini dengan batas seperti ini akan menghasilkan 128 per 35 nih gitu kan. Satuan luas tentunya. Nah, untuk cara 2-nya itu menggunakan batas-batas yang nomor 2 tadi, menggunakan metode sebaliknya yang dimana Y-nya itu 0 dari 4 batas-batasnya dan X-nya itu Y per 2 sampai akar Y gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih gambarnya tadi,
Kembali itu akan menghasilkan seperti ini gitu. Nah, kita lihat ke sini berarti. Kalau misalnya kita lihat ke sini, kurvanya, batas-batasnya itu kan tinggal masukin aja nih dari sumbu y yaitu 0 sampai 4, dan juga untuk sumbu x-nya adalah y per 2 sampai akar y gitu. Nah, kita langsung masukin aja gitu kan. Integral dari dy berapa gitu kan. Ya udah, tulis aja nih untuk dy-nya gantian untuk dx-nya gitu. Karena di sini batas-batasnya itu adalah y gitu. Kalau tadi kan di pertama kan x gitu kan. Nah, di sini nih integral dari x pangkat 2 berubah, yaitu sepertiga x pangkat 3 gitu. Y-nya itu biar aja karena bukan termasuk dari y gitu kan. Nah, jadinya itu seperti ini. Kalau misalnya kita masukin kan y per 2 nya ini dan juga akar y nya ini nih. Akar y itu kan sama dengan y pangkat setengah gitu kan. Kita masukin aja, maka akan menghasilkan seperti ini. Nih, y pangkat 3 per 2 kali y, maksudnya 5 per 2 pangkatnya. Terus y pangkat 3 dikali y pangkat 4 gitu. 3 kali 8, 3 per 2, 3 kali 8, 24 gitu kan. Nah, udah jadi nih gitu. Udah jadi, yaitu untuk dx-nya gitu. Gimana kalau untuk dy-nya? Ya udah, kita tinggal integralnya aja. Integral dari y pangkat 5 per 2, terus juga integral dari y pangkat 4. Berarti kan hasilnya adalah ini nih, sepertiga dikali 1/7 per 2 gitu. Hasilnya kan seperti ini gitu kan. Ini juga sama nih, seperti ini. Nanti akan menghasilkan seperti ini gitu. Nah, untuk 4-nya tinggal substitusi aja ke y 7 per 2, y pangkat 7 per 2 dan juga y pangkat 5 gitu. Ini tarik ke sini, nolnya tinggal masukin 0 aja gitu. Nah, 4 pangkat 7 per 2 sama aja seperti kita bisa pecah nih jadi dua bagian, yaitu 4 per 3 dikali akar 4 atau 4 pangkat setengah gitu kan. Ini tinggal pangkatin aja, 4 pangkat 5 adalah 1024 gitu. Nah, kita sederhanakan 64 kali 2 dan 128. Lalu kita samain penyebutnya gitu, maka akan menghasilkan sama, yaitu 128 per 35 gitu. Nah, jadi kita bisa simpulin dengan metode batas-batas yang kedua ini, metode kedua ini, yaitu akan menghasilkan 128 per 35. Kita bisa simpulin dari dua metode itu bahwasanya jadi luas untuk integral lipat dua fungsi ini, dA ini yang dibatasi oleh y sama dengan 2x dan juga y sama dengan x kuadrat, dia itu menggunakan D1 yaitu ini dan juga D2 ini akan menghasilkan satuan luas yang sama, yaitu berapa? 128 per 35 gitu. Jadi kita bisa simpulin nih, ini kurang rapi nih. Nah, jadi kita bisa mengubah urutan pengintegralan mengubah urutan pengintegralan tidak berubah hasil akhir pengintegralan itu. Jadi kita bisa kayak balikin itu gitu. Itu untuk nomor satunya. Untuk nomor 2-nya akan dijelaskan oleh Mas Yudi gitu ya. Makasih. Ya, kembali lagi bersama saya Yudi Wahyu Adi. Di sini saya melanjutkan video tadi pembahasan dari Mas Rifki, yaitu tentang mencari luas pada integral lipat 2. Tentunya masih kita bahas yaitu di koordinat kartesius. Namun pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pembahasan mengenai mencari volume pada integral lipat 2 di koordinat kartesius. Langsung saja, di sini disediakan soal. Misalkan D adalah daerah 4 persegi panjang di bidang yang terletak di X 0 sampai 2 dan Y 0 sampai 1. Carilah volume benda V yang terletak di atas D dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 plus XY. Langsung saja, hal pertama yang harus kita lakukan dalam penyelesaian soal matematika adalah apa yang diketahui dari soal, yaitu batas X-nya adalah 0 sampai 2 dan batas Y-nya adalah 0 sampai 1, dan diketahui bahwa Z-nya adalah 1 plus XZ. Langsung saja, apa sih yang ditanyakan oleh soal? Ya, yang ditanyakan oleh soal itu adalah kita mencari volume benda tersebut yang terletak di atas D dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 plus XY. Langsung saja kita selesaikan soal berikut ini.
di sini kita akan menggunakan dua cara 1 dan cara 2 tentunya ya. Tadi di soal itu diketahui bahwa Z-nya itu sama dengan 1 plus XY, sedangkan kita ketahui bahwa rumus umumnya itu adalah Fx, Y. Dan sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa Z itu sama dengan Fx, Y, maka kita bisa tuliskan bahwa 1 plus XY itu sama dengan Fx, Y. Langsung kita ke cara yang pertama. Ya, di sini kita menggunakan metode tentang kita mengintegralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk X. Nah, selanjutnya integral kedua kita mengintegralkannya ke dalam bentuk Y. Langsung di sini diketahui soalnya volume sama dengan integral berulang Fx, Y dx dy. Terus kan kita mau mengintegralkan ke dalam bentuk X ya, maka teman-teman sudah bisa ya, karena di video pertama dan kedua pun telah dijelaskan secara rinci. Jadi kita tinggal menggantikan yang diketahui oleh soal. Fx, Y itu tadi adalah Z, langsung dan Z adalah 1 ditambah X, Y. Langsung di sini kita integralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk X, maka kita dapatkan integral 0 sampai 1 X ditambah setengah X kuadrat Y 0 sampai 2 dy. Ya, langsung kita dapatkan, kita substitusikan bilangan 0 dan 2 ke persamaan X plus setengah X kuadrat Y, kita peroleh integral 0 sampai 1 2 ditambah 2y dikurangi 0 dy. Maka kita peroleh integral 0 sampai 1 2 plus 2y dy. Langsung kita integralkan ke dalam bentuk y, maka 2 menjadi 2y dan 2y menjadi y kuadrat dengan interval 0 sampai 1. Maka kita tinggal substitusikan aja seperti biasa ya, sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kita dapatkan 2 ditambah 1 dikurangi 0, maka kita peroleh 3. Jadi volume benda tersebut yang terletak di atas D dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 plus XY adalah 3. Maka dengan menggunakan cara 1 ini, dengan pendekatan kita mengintegralkan ke dalam bentuk X terlebih dahulu, kita peroleh volumenya adalah 3. Kita bandingkan dengan cara kedua, apakah hasilnya sama? Langsung saja. Ya, cara 2, kita menggunakan metode bahwa kita mengintegralkan terlebih dahulu soal tersebut ke dalam bentuk Y, lalu kita baru mengintegralkan kedua kalinya ke dalam bentuk X. Ya, masih sama seperti tadi, diketahui soalnya seperti ini. Fx, Y kita ganti menjadi Z. Nah, di sini letaknya interval pengintegralannya kita balik, karena akan kita integralkan ke dalam bentuk Y, maka kita juga memakai interval dari Y, yaitu 0 sampai 1 terlebih dahulu. Langsung kita integralkan kita ganti atau kita substitusi ya dalam bahasa matematika, Z itu sama dengan 1 plus XY. Ya, langsung saja kita integralkan ke dalam bentuk Y, maka kita peroleh 1 kita integralkan menjadi Y, dan XY kita integralkan menjadi setengah X Y kuadrat dari interval 0 sampai 1 dx. Maka kita peroleh integral 0 sampai 2 1 ditambah setengah X dikurangi 0 dx. Nah, karena kita sudah substitusikan nilai 0 1 ke persamaan Y plus setengah X Y kuadrat. Langsung kita peroleh integral 0 sampai 2 1 ditambah setengah X dx. Maka kita integralkan ke dalam bentuk X, kita peroleh 1, kita integralkan menjadi X, setengah X, kita integralkan menjadi 1/4 X kuadrat dengan interval 0 sampai 2. Maka kita substitusikan, kita peroleh 2 plus 1 dikurangi 0, hasilnya 3. Maka volume benda tersebut yang terletak di atas D dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 plus XY adalah 3. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita mengecek bahwa dengan menggunakan cara 1 dan menggunakan cara 2,
itu kita mendapatkan hasil yang sama dengan soal yang sama pula. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa volume benda tersebut yang terletak di atas D dan di bawah permukaan Z sama dengan 1 plus XY adalah 3. Ya, sekian video pembahasan tentang integral lipat 2 di koordinat kartesius tentang luas dan volume. Nantikan video pembahasan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.